Shalom dan selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan kami kiranya Tuhan yang memberkati kita, terlebih memberikan kita sukacita untuk menjalani hari-hari kita, terlebih untuk menjalani kegiatan kita dan aktivitas kita untuk hari ini. Tetapi sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani aktivitas kita satu hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 6, saya akan membacakan untuk kita semua. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalimat bijak yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman kita dapat belajar tentang banyak hal, baik itu tentang keberhasilan kita ataupun tentang kegagalan kita. Pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi dan juga evaluasi bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar dari pengalaman Raja Daud yang menceritakan bagaimana kehidupannya yang penuh dengan keajaiban. Kita tahu bahwa Raja Daud dulunya adalah seorang penggembala domba, tetapi hidupnya berubah drastis ketika Tuhan memilih dia menjadi Raja Israel. Kita juga tahu cerita bagaimana sebuah keajaiban terjadi ketika Daud yang memiliki tubuh yang kecil mampu mengalahkan Goliat, seorang tentara Filistin yang sangat terkenal karena tubuhnya yang besar dan kemampuannya bertempur di medan perang. Sungguh keberhasilan yang sangat mengejutkan bagi Raja Daud. Bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh Raja Daud bahwa dia mampu menerima semua keberhasilan dan kesuksesan itu. Tetapi terkadang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga melupakan bahwa pengalaman hidup Daud bukan hanya tentang kesuksesan dan juga keberhasilannya saja. Daud juga pernah mengalami kesukaran. Dia juga pernah mengalami pergumulan. Bahkan nyawanya juga pernah terancam dalam bayang-bayang kematian. Kita tentu mengingat bahwa Saul tidak rela kalau Daud itu menggantikan dia menjadi raja. Saul berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan rencana Tuhan dengan cara berusaha untuk membunuh Daud. Bahkan lebih daripada itu, Daud harus melakukan pelarian supaya dia dapat bertahan hidup dan lari dari kejaran Raja Saul supaya dia tidak dibunuh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa-masa kelam itu, di dalam masa-masa kesukaran itu, di dalam bayang-bayang kematian itu, Raja Daud menyaksikan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupannya.
Berapa kali Daud berusaha dibunuh oleh Saul, tetapi dia mampu lepas dari kematian bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan yang menjaga dia di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya di ayat 4 Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan senantiasa menjaga dia dan melepaskannya dari maut, dari kesukaran dan kesengsaraan. Dari pengalaman hidup inilah Daud mampu bersaksi dan berjanji kepada Tuhan dengan mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup Daud ini juga pasti relevan dengan kehidupan kita. Kita juga pasti punya pengalaman yang sangat bahagia di masa lampau. Tetapi pasti juga kita memiliki pengalaman yang sangat pahit. Kita sering sekali mengalami kegagalan. Kita sering sekali mengalami pergumulan, duka cita, bahkan kesukaran di dalam kehidupan kita. Kita sering sekali bingung dengan masa depan kita. Dan kita akan tetap mengalami pergumulan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan sering sekali nyawa kita akan terancam di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kita. Untuk itu, apa yang menjadi sukacita bagi kita dan apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bertahan dan berjuang di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang kuat dan menjadi orang yang terbaik. Yang pertama, ingatlah bahwa hidupmu adalah anugerah Tuhan. Kita menyadari hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu hidup ini berharga bagi Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidupmu untuk hal yang tidak berguna dan yang tidak berkenan bagi Allah. Jadikan kebahagiaan yang pernah engkau rasakan di dalam hidupmu sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan menyertaimu dalam hidupmu. Dan ketika engkau mengalami pengalaman kesukaran, pergumulan dan masalah dalam hidupmu, ingatlah ada Tuhan yang senantiasa memberkati engkau. Oleh karena itu hidupmu berharga bagi Tuhan. Yang kedua, setialah kepada Tuhan karena Dia adalah setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Allah menjagai Daud, demikianlah Tuhan menjaga kita. Kita tidak mampu melakukan apa-apa di luar Tuhan. Tetapi ingat satu hal, ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami kesukaran, ketika engkau mengalami pergumulan, tetaplah setia kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan engkau kekuatan, sukacita, penghiburan, maka engkau akan tetap bertahan dan engkau akan tetap berjuang di dalam hidupmu, dan Tuhan akan memberkati perjuanganmu itu. Dan yang ketiga, jangan ragu, harapan dan masa depan kita nyata di dalam Tuhan. Sebagaimana Daud telah bersaksi di dalam hidupnya bahwa Tuhan itu hadir memberkati dan melindungi dia. Seperti itulah janji Tuhan kepada kita. Harapan dan masa depan kita pasti dan nyata di dalam Tuhan. Kebajikan, kemurahan, segala sesuatu yang baik akan Tuhan berikan kepada kita. Bersandarlah kepadanya, percayalah kepada Dia seumur hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Hiduplah senantiasa di dalam Dia dan Dia hidup di dalam engkau. Serahkan hidupmu kepadanya, maka Ia akan berkarya dan menyediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Selamat menikmati penyertaan dan kemurahan Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami,
membimbing kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mengikut Tuhan dan kami mau setia kepada Tuhan, sehingga kebajikan dan kemurahan Tuhan nyata di dalam hidup kami seumur hidup kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala yang menyesatkan kami dan menjauhkan kami daripada Tuhan, karena kami yakin Tuhan senantiasa setia di dalam hidup kami, menyertai kami dan menjagai kami di dalam kondisi dan situasi apapun kami. Dan kiranya Tuhan, segala kegiatan kami, segala aktivitas kami yang akan kami lakukan satu hari ini menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya, dan ampunkan dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.